Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Mardani dengan NIM 203141100 dari kelas 3 DPKMI. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari matkul keterampilan berbahasa tentang menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat saya mengenai pentingnya berbicara bagi seorang guru. Dalam setiap proses pendidikan selalu melibatkan pendidikan dan siswa. Maka diperlukanlah hubungan timbal balik yang baik antara guru dan siswa tersebut, sehingga siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, suatu aktivitas pembelajaran ini melibatkan kemampuan fisik, kemampuan mental, maupun kemampuan sosial pada siswa. Cara guru mengajar melibatkan peranan, inisiatif, dan keikutsertaan siswa yang tinggi dalam menetapkan masalah, mencari informasi, maupun menentukan cara pemecahan masalah tersebut. Berdasarkan aspek-aspek keterampilan berbahasa, berbicara merupakan salah satu dari 4 aspek keterampilan berbahasa yang sangat penting dimiliki dan dikuasai oleh seseorang. Bahkan, keberhasilan seseorang dalam meniti karir misalnya dapat juga ditentukan oleh terampil tidaknya ia berbicara. Untuk itulah, sudah seharusnya di sekolah-sekolah SD atau MI membekali peserta didiknya dengan memperbanyak latihan-latihan keterampilan berbicara. Semua aktivitas manusia yang terencana didasarkan pada bahasa. Nah, bahasa sendiri yaitu mempunyai bentuk dasar berupa ucapan atau lisan. Jadi jelas bahwa belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar berkomunikasi, dan komunikasi itu sendiri adalah berbicara. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa sih berbicara itu dan bagaimana sih prosesnya. Berbicara adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa lisan. Dengan berbicara, seseorang menyampaikan informasi melalui ujaran kepada kita. Keterampilan berbicara menunjang keterampilan bahasa lainnya. Kemudian proses berbicara itu sendiri, yakni kegiatan berbicara dilakukan untuk mengadakan hubungan sosial dan untuk melaksanakan suatu layanan yang termasuk misalnya percakapan dalam suatu pesta, kemudian mengikuti wawancara, memesan makanan, dan seperti yang sedang kita bahas sekarang antara guru dan siswa. Komunikasi pendidikan sangat diperlukan demi berlangsungnya pendidikan yang baik. Proses belajar mengajar ini merupakan komunikasi antara seorang guru dengan muridnya. Nah, di sini diperlukannya penyampaian pesan yang efektif dengan tujuan pesan yang berisi topik-topik tertentu yang dapat diterima oleh para siswa. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya menyadari bahwa dalam kegiatan belajar mengajar itu sesungguhnya ia sedang berkomunikasi. Nah, guru itu harus pandai dan memilih kalimat yang mudah dimengerti oleh muridnya. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh muridnya, dan komunikasi pun dapat berjalan dengan baik pula. Komunikasi pada hakikatnya adalah suatu proses sosial, yaitu sesuatu yang berlangsung atau berjalan antara manusia. Sebagai proses sosial dapat berkomunikasi yang terjadi interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya proses perubahan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Dalam komunikasi pendidikan ini, seorang pendidik harus mempunyai komunikasi pribadi yang baik. Oleh karena itu, akan berpengaruh untuk menciptakan hubungan yang baik pula. Selain itu juga menciptakan hubungan yang harmonis dan baik antara pendidik dan peserta didik tersebut. Seorang pendidik juga harus mempunyai peranan yang penting untuk bisa mengendalikan kondisi kelas yang sehat, karena merupakan hal tersebut menjadikan tolak ukur keberhasilan. Bahasa tubuh merupakan bagian yang sangat penting dalam komunikasi manusia, yang merupakan bagian komunikasi nonverbal untuk dapat menyampaikan pesan-pesannya sendiri. Kita bahkan bisa memahami maksud komunikasi seseorang untuk melalui bahasa tubuhnya. Hal-hal ini yang penting dari bahasa tubuh dalam komunikasi umumnya, dan komunikasi antar pribadi khususnya adalah membantu efektivitas komunikasi atau bicara kita kepada para siswa. Dalam berbicara,
tidak baik menggunakan kata-kata jargon. Istilah tersebut merupakan kata-kata yang dibuat dan digunakan untuk kalangan tertentu, yang dimana orang lain tidak mengerti atau tidak semua orang memahami kata-kata dengan istilah jargon tersebut. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kata-kata jargon dalam komunikasi disarankan untuk menggunakan kata-kata yang pendek, sederhana, dan langsung pada sasarannya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf sekali apabila masih banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.